Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita kerjakan hari ini. Jadi ada sistem partikel pada gambar yang mana dalam keadaan seimbang. Yang ditanyakan adalah nilai M atau massa dari beban yang digantungkan di sini. Oke, pertama di sini kita akan tentukan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini terlebih dahulu. Pertama karena di sini ada beban, yang mana berarti akan ada gaya berat dari bebannya yang arahnya itu ke bawah searah dengan percepatan gravitasi. Jadi bisa kita tulis W seperti ini. Kemudian di sini kan ada tegangan tali, perhatikan tegangan tali yang kedua terlebih dahulu. Di sini tegangan talinya itu membentuk sudut sebesar 60 derajat. Maka bisa kita proyeksikan ke dalam daerah sumbu X dan ke dalam daerah sumbu Y. Untuk di dalam daerah sumbu X-nya itu akan sama dengan T2 cos 60 derajat. Kemudian untuk di dalam daerah sumbu Y-nya itu akan sama dengan T2 sin 60 derajat. Jadi yang dalam daerah sumbu Y-nya T2 sin 60 derajat. Semoga enggak timpang tindih gitu ya. Harusnya ditulisnya lebih atas lagi ya. Bentar, aku betulkan dulu ya. Nah, aku tulis kayak gini ya, di bagian atas T2 sin 60 derajat. Kemudian sama halnya juga dengan T1, karena di sini T1 itu membentuk sudut dengan 30 derajat, berarti akan ada di sini ke dalam sumbu X itu akan sama dengan T2 cos 30. Kita tulis di sini aja T2 cos 30 derajat. Dan ke dalam daerah sumbu Y-nya adalah T1, sorry ya, ini bukan T2 tapi T1 ya, karena ini adalah T1 sin 30 derajat. Nah ini maaf ya, tulisannya itu sedikit ya timpang tindih dengan yang lain. Pokoknya yang dalam sumbu X itu T2 cos 60, yang sumbu Y-nya adalah T2 sin 60. Untuk yang T1 itu T1 cos 30 untuk sumbu X dan sumbu Y T1 sin 30 derajat kayak gitu. Oke, pokoknya seperti ini ya. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja. Kalian di rumah bisa tulis yang lebih rapi lagi. Oke, langsung saja yang pertama kita akan cari tegangan tali yang pertama dulu nih karena tidak diketahui dari soal. Untuk cari tegangan tali yang pertama, kita bisa tinjau gaya yang bekerja di dalam arah sumbu X. Berarti pertama kita tinjau dulu sumbu X-nya atau gaya-gaya yang bekerja di dalam daerah sumbu X yang mana di dalam daerah horizontal. Nah, di sini kan dari soal diketahui bahwa sistem partikel dalam keadaan seimbang berarti sigma Fx gitu ya. Sigma F-nya dalam daerah sumbu X itu harus sama dengan 0. Syarat dari suatu sistem dikatakan seimbang adalah resultan gayanya harus sama dengan 0. Nah, di sini ada dua gaya yang bekerja, yaitu T1 cos 30 dan T2 cos 60, yang mana arahnya itu saling berlawanan. Kita asumsikan aja yang ke kiri itu positif ya, kemudian yang ke kanan itu, yang ke kiri itu positif dan yang ke kanan itu negatif. Ini kita asumsikan aja, karena arahnya berlawanan. Berarti bisa kita tulis nih, sigma Fx-nya adalah T1 cos 30 dikurangi dengan T2 cos 60, sama dengan 0. Oke, sekarang kita hitung terlebih dahulu nih. T1 dikalikan dengan kosinus dari 30 hasilnya adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 dikurangi dengan T2. T2-nya udah diketahui sebesar 30 Newton. 30 dikali dengan cos 60 yang mana hasilnya adalah 0,5 atau setengah, sama dengan 0. Berarti T1 dikali setengah akar 3 dikurangi 30 dikalikan setengah itu hasilnya adalah 15 sama dengan 0. Kemudian min 15-nya bisa kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Jadi T1 dikali setengah akar 3 sama dengan 15. Kemudian di sini kita lanjutkan ke sebelah sini ya. Nah, kemudian di sini setengah akar 3-nya bisa kita pindah ruaskan juga nih ke ruas sebelah kanan. Jadi T1 itu akan sama dengan 15 dikalikan 2 per akar 3. Kayak gini. Maka T1 itu akan sama dengan 15 dikali 2 adalah 30 dibagi dengan akar 3. Nah, di sini kan di bagian penyebutnya itu ada akar ya. Maka bisa kita rasionalkan terlebih dahulu penyebutnya dengan dikalikan dengan akar 3 dibagi akar 3 biar penyebutnya itu tidak dalam akar. Maka T1 sama dengan 30 dikali akar 3 hasilnya 30 akar 3, lalu akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3. Jadi T1 sama dengan 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10,
Maka T1-nya adalah 10 akar 3 Newton. Oke, kita udah tahu nih T1. Sekarang langkah yang kedua, kita akan tinjau sumbu Y. Nah, kita perhatikan di sini, sumbu Y itu berarti ada 3 gaya yang bekerja. Yang pertama T1 sin 30, yang kedua T2 sin 60, dan yang ketiga adalah W. Yang mana arahnya yang ke atas itu ada 2 gitu ya, dan yang ke bawah ada 1 yaitu W saja. Maka di sini kita bisa asumsikan seperti tadi, kalau misalnya kan tadi yang ke kiri positif, yang ke kanan negatif, kita asumsikan sekarang yang ke atas positif dan yang ke bawah negatif. Jadi kita tulis kayak gini ya, yang ke atas itu positif, yang ke bawah negatif. Maka sama seperti yang tadi, karena sistem dalam keadaan seimbang, berarti resultan gayanya itu harus sama dengan 0. Kita tulis sigma Fy sama dengan 0. Maka sekarang kita tulis nih, T1 sin 30 dan T2 sin 60 itu positif, berarti T1 sin 30 derajat ditambah T2 sin 60 derajat dikurangi dengan W sama dengan 0. W-nya negatif ya, karena arahnya ke bawah. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya. T1 adalah 10 akar 3, berarti 10 akar 3 dikalikan dengan sinus dari 30 itu adalah 0,5. Berarti 0,5 atau bisa kita tulis jadi setengah aja ya, biar enak. Jadi T1 sin setengah ditambah dengan T2 itu adalah yang ini ya, 30 dikalikan dengan sin dari 60 derajat yang mana hasilnya adalah setengah akar 3 dikurangi dengan W sama dengan 0. Kita perhatikan 10 akar 3 dikali setengah, 10 dibagi 2 adalah 5, jadi 5 akar 3 ditambah dengan 30 dikali setengah atau 30 dibagi 2 yaitu 15 akar 3 dikurangi W sama dengan 0. Kemudian 5 akar 3 ditambah 15 akar 3 hasilnya adalah berarti 20 ya. 20 akar 3 dikurangi dengan W sama dengan 0. Min W-nya bisa pindah ruas ke kanan, jadi 20 akar 3 sama dengan W. Atau bisa kita tulis juga W sama dengan 20 akar 3 Newton. Nah, ini adalah gaya beratnya nih teman-teman. Gaya berat dari beban, yaitu 20 akar 3 Newton. Yang mana kalau kita ingin mencari M, jadi langkah yang ketiga kita akan mencari M atau massa dari beban. Untuk mencari M, rumus yang bisa kita gunakan adalah W sama dengan M dikali G. W adalah gaya berat, M adalah massa, dan G adalah percepatan gravitasi. Nah, W-nya adalah yang ini ya, 20 akar 3. Berarti kita tulis di sini 20 akar 3 sama dengan M yang ingin kita ketahui. Kemudian G adalah percepatan gravitasi. Kita bisa gunakan 10 meter per second kuadrat. 10 di ruas kanan bisa pindah ruaskan ke ruas kiri. Jadi 20 akar 3 dibagi 10 sama dengan M. Kemudian 20 dibagi 10 hasilnya adalah 2. 2 akar 3 sama dengan M. Maka M-nya itu sama dengan 2 akar 3 kilogram, kayak gitu. Maka bisa kita simpulkan ya, bahwa nilai M dari sistem partikel yang diketahui pada soal adalah 2 akar 3 kilogram. Makasih banyak udah menonton, semoga videonya bisa membantu.